bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Ila, baik. Oke, sebelum kita belajar, kita akan berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Iya, baik Bapak Janji. Pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Amin. Sebelum kita lanjut, Ibu absennya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hawi ya, Bu. Nuriani. Apa alasan tidak hadir? Sakit mungkin, Bu. Oh, sakit. Oh iya, oke. Hari ini kita belajar tentang kurban. Sebelum kita masuk pada materi kurban, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Iya, Bapak Janji. Kalau kamu masih ingat pembelajaran minggu lalu, apa yang dimaksud dengan sedekah? Sedekah itu adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah, selain Bapak Janji ada lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Oke, baik. Ibu akan bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. 5 menit. Kemudian Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit untuk membaca materi tentang kurban. Setelah itu, kalian menjelaskan tentang apa yang kalian pahami dari materi tersebut. Paham? Iya, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, masing-masing dari kelompok, ada yang mau menjelaskan materi yang sudah dibaca? Saya, Bu. Iya, kelompok 1, silakan. Baik, Bu, saya akan menjelaskan tentang sejarah kurban. Sebagian pendapat para ulama, perintah kurban itu dimulai pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Tetapi menurut Islam, zaman perintah kurban itu dimulai pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang mulanya Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya bernama Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak percaya dan mengira mimpi itu bisikan setan, bukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim yakin mimpinya merupakan wahyu Allah ketika mimpi yang ketiga. Itu saja, Bu. Iya, betul sekali ya. Baik, tepuk tangan untuk temannya. Nah, kemudian kelompok 2, silakan jelaskan apa yang sudah dibaca. Baik, Bu. Jadi yang sudah dibaca itu pengertian ibadah kurban. Dan pengertian ibadah kurban itu ada 2, menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasanya itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Kemudian menurut istilahnya itu kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk temannya. Nah, betul sekali ya apa yang tadi dijelaskan oleh temannya. Sejarah ibadah kurban itu menurut sebagian para ulama itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Allah memerintahkan kedua putra Nabi Adam yaitu Habil dan Qabil untuk menyediakan persembahan. Nah, namun yang dimaksud dalam Islam itu bukan itu ya, tetapi perintah kurban ini ada ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dia itu bermimpi bahwa menyembelih putranya Ismail. Mimpi yang pertama itu dia belum percaya. Nah, ketika mimpi yang ketiga baru dia percaya. Nah, ketika itu dia menyembelih Ismail, tetapi dengan atas izin Allah Ismail itu digantikan dengan domba. Itu Nabi Ibrahim berusia 7 tahun. Namun ada juga pendapat lain usia Nabi Ismail itu 13 tahun. Nah, pada waktu itu tepat pada tanggal 10 Zulhijjah Ismail disembelih. Namun karena ketaatannya kepada Allah, maka Ismail itu digantikan dengan domba. Nah, inilah sejarah yang diambil
tentang ibadah kurban. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, pengertian ibadah kurban itu berasal dari bahasa Arab. Koraba, yakrobu, korbana, yang artinya dekat, mendekatkan, dan menghampiri. Nah, kemudian pengertian ibadah kurban menurut istilah. Menurut istilah, yaitu dengan cara menyembelih binatang dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Tidak ada yang mau tanyakan? Saya, Bu. Iya, silakan Bapak Janji. Selain domba, hewan apa saja yang digunakan untuk berkurban, Bu? Sapi, kambing, intinya hewan yang berkaki 4. Mengerti? Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut pada dasar atau dalil ibadah kurban. Ibadah kurban itu pertama itu ada 2 dalilnya. Yang pertama berdasarkan Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis. Al-Quran itu terdapat pada Al-Kautsar ayat 2. Ada yang tahu Al-Kautsar ayat 2? Nah, Al-Kautsar ayat 2 itu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, yang kedua yaitu menurut Al-Hadis, yang artinya yaitu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah SAW, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, masing-masing kelompok Ibu akan bertanya. Tidak maksud. Nah, waktu berkurban itu 10 dan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Oke, sudah. Nah, Ibu akan bertanya, perintah kurban ada pada Nabi Ibrahim, Bu. Iya, bagus. Kemudian berapa umur Ismail ketika dia dikurbankan? Ada yang mengatakan 7 tahun, ada juga yang mengatakan 13 tahun, Bu. Iya, bagus. Hari-hari berkurban itu hari apa saja? Waktu berkurban hari apa saja? Sekitar tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, Bu. Iya, bagus sekali ya. Oke, nah siapa yang mau menyimpulkan materi kita kali ini? Saya, Bu, yang mau menyimpulkan. Iya, silakan. Kalau sejarah ibadah kurban itu dimulai dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pengertian dari kurban itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil ibadah kurban itu kalau dalam Al-Qur'an terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar. Aku akan kasih tugas. Silakan tulis. Tugasnya yaitu syarat menyembelih hewan kurban. Nah, oke. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya pimpin doa ya. Oke. Terima kasih Bu Guru. Sebelum kita akhiri kelas, kita baca doa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.